Halo pemilik bisnis entrepreneur, bersama saya lagi Ricky Saif dari Bitcoin Institution di Bitcoin for Adults Daily. Ya, saya Ricky yang akan membantu pemilik bisnis dan eksekutif di Indonesia untuk selamat dari resiko terbesar ya saat ini. Apa itu? Rentannya, rapuhnya cadangan perusahaan. Karena cadangan perusahaan masih bertumpu ya, meskipun terlihatnya diverse, tapi masih bertumpu sama realita moneter yang sama gitu, yang itu bakal hancur sebentar lagi. So, ada berita apa hari ini? Berita besar hari ini adalah fakta bahwa bank besar di dunia ya, salah satu bank terbesar di dunia, CEO-nya mengumumkan perubahan pandangan terhadap Bitcoin. Sebelum kita dengar itu apa, kita review dulu ya bank ini seberapa besar sih gitu kan. Dia adalah nomor 1 di merger and acquisition gitu, di Amerika, di Eropa, di negara maju ya. Dan dari sisi fee ya, pendapatan dia dari investment banking, dia itu nomor 2, cuman di bawah JP Morgan gitu. Jadi ini bank gede banget. Dan dari sisi ya aset manajemen yang dia kelola, kalau bicara di pandangan European Private Credit Rankings ya, dia nomor 1 gitu. So overall ini bank gede gitu. Di Amerika nomor 5 terbesar ya. Bank ini adalah Goldman Sachs. Nah, CEO-nya Goldman Sachs, David Solomon, itu merubah pandangannya terhadap Bitcoin. Tahun 2024 dia bilang Bitcoin itu adalah aset spekulatif ya, yang nggak punya real use case. Gitu. Perubahannya apa? Perubahannya baru-baru ini dia mengaku di forum umum ya, kalau dia punya sedikit Bitcoin dan observer, pengamat gitu, dan sedang mempelajari Bitcoin ini. Oke, dari tahun 2024 sampai tahun sekarang, apakah ada perubahan dari sisi Bitcoin sehingga dia bisa ya berubah gitu? Jawabannya nggak ada. Bitcoin tetap sama seperti yang Satoshi Nakamoto rilis ya, secara konsep tahun 2008 dan secara software ya, secara jaringannya itu 2009 gitu. Nggak ada yang berubah. Artinya apa? Yang berubah adalah pandangan si David Solomon ya. Kenapa dia beli Bitcoin padahal nggak ada real use case-nya gitu. Sekarang nggak ada dan di masa depan juga nggak bakal ada gitu real use case-nya. Itu ya karena dia tahu gitu. Dulu uang yang dipakai itu nggak punya real use case ya. Emas nggak ada real use case-nya, kecuali mungkin jadi perhiasan, yang mana itu subjektif kan. Karena dia berharga, makanya juga berharga juga buat dipamerin gitu. Nah, ya sampai baru-baru ini bisa dipakai buat alat elektronik ya, emas tuh nggak punya real use case. Sebelum emas apa yang kita jadiin uang? Kita pakai cangkang siput laut ya, biji congklak, itu jadi uang yang populer di banyak benua gitu. Dan nggak ada real use case-nya ya gitu. So ya sebelum emas juga logam-logam lain dipakai ya, tembaga, perak, itu juga ya waktu itu di zamannya nggak punya real use case. Oke, baru-baru aja nih sekarang ada real use case-nya dari sisi industri ya. Dan Bitcoin gitu sama mereka nggak punya real use case. Kenapa dibeli? Gitu. Ya sudah jelas, karena David Solomon most likely, paling besar kemungkinannya ya, menyadari potensi Bitcoin untuk jadi uang di masa depan. Jadi alat catat lah ya, alat catat dari nilai, dari value gitu, yang kita transfer, kita kirim-kirim ke orang kan. Kita ngasih manfaat orang lain gitu, kita berharap uang. Kita kirim barang ke orang lain, kita berharap uang.
kita nerima manfaat dari orang lain, kita kasih uang gitu. Kita dapat barang dari orang lain, kita kasih uang gitu kan. Nah, uang itu sebenarnya nggak bermanfaat kan gitu. Dia hanya jadi alat catatnya gitu. Nah, mungkin David Solomon sadar bahwa uang yang kita pakai sekarang, ya entah itu si uang fiatnya langsung dolar gitu, atau uang yang dipakai sama perusahaan-perusahaan, ya si treasury bills, ya surat utang negara gitu, itu ternyata jadi uang loh gitu, buat bank-bank, buat perusahaan-perusahaan besar, ya, bahwa mereka bermasalah dan akan makin bermasalah gitu, karena jumlahnya makin banyak dan jumlahnya meningkat makin cepat, ya. Jadi jatuhnya atau inflasinya, ya, kehilangan daya belinya, kehilangan interest, ya, ketertarikan orang-orang sama barang itu makin cepat gitu. Dan di tengah kejadian itu dia mungkin berpikir Bitcoin gak bakal berubah, bakal tetap jadi sebuah catatan digital yang akan selalu jumlahnya gak lebih dari 21 juta Bitcoin, atau kalau dipecah ke unit terkecil nggak lebih dari 2,1 kuadriliun, ya, unit terkecil Bitcoin gitu, akan selalu seperti itu dan nggak bakal bisa dimatiin, nggak bakal bisa dihentikan, nggak bakal bisa diubah gitu. Jadi alat catat yang terpercaya gitu. Saat yang lain kepercayaannya turun, ini selalu tetap terpercaya gitu. Nah, itu mungkin ya yang David Solomon sudah sadari. Dan aku ngundang Bapak Ibu sekalian, ya, pemilik bisnis, eksekutif gitu, untuk juga mulai mempelajari Bitcoin. Dan mempelajari Bitcoin itu justru bukan dengan Bitcoinnya, tapi dengan mempelajari bagaimana uang itu muncul yang kita pakai, ya, dolar, rupiah gitu, sejarahnya seperti apa gitu. Memahami realita sistem ekonomi yang kita sekarang berdiri gitu di atasnya gitu. Nah, setelah kita paham itu semua, kita akan melihat secara langsung jelas gitu bahwa mereka, ya, kita seperti berdiri di atas pasir, ya, atau di atas tanah yang sebentar lagi longsor gitu, udah mulai goyang-goyang gitu kan. Nah, baru di situ masuk akal untuk kita mencari lompatan, ya, mencari pijakan baru, ya. Jadi nggak cuma David Solomon loh, sebelum David Solomon, Jamie Dimon juga merubah pandangannya, ya, gitu. Dari sebelumnya mengkritik Bitcoin, jadi banknya sendiri punya produk Bitcoin gitu. Larry Fink sebelumnya juga mengkritik Bitcoin, nah sekarang bilang bahwa Bitcoin itu penyelamat terbaik dari currency debasement, ya, khususnya di negara berkembang. Udah banyak gitu yang akhirnya bisa merubah pandangannya karena belajar, ya. Michael Saylor dari MicroStrategy tahun 2013 bilang ini Bitcoin cuman spekulasi, cuman judi online gitu. Nah, sekarang jadi perusahaannya jadi pemegang Bitcoin terbesar gitu di seluruh dunia. So, belajar karena sayang gitu bisnis Bapak Ibu sekalian yang secara operasional bagus, membuat produk bagus gitu, disenangi sama pengguna, dicintai pengguna, tapi nanti saat ada guncangan besar gitu, ya, atau kerisauan besar, jadi terpaksa bangkrut. Atau mungkin guncangan besar itu tidak terjadi, ya, kerisauan besarnya itu tidak pernah terjadi karena misalnya, ya, kayak sekarang kan negara Amerika juga sudah bilang bakal jadi Bitcoin superpower. Anggaplah itu terjadi dan USD tetap kuat gitu. Nah, jangan sampai perusahaan Bapak Ibu itu kalah secara capital oleh kompetitor yang lebih awal, lebih dulu, lebih agresif mengakumulasi Bitcoin. Sehingga bakal nanti, ya, karena kalah secara capital mungkin diakuisisi, ya, oleh perusahaan kompetitor. So, ini balapan
Bapak Ibu sekalian. Dan saya nggak bercanda gitu. Balapan karena jumlah Bitcoin itu terbatas. Tadi kan sudah dibilang, ya. Jadi mereka yang paham, mereka yang beli di awal, mereka yang tahan nggak mau jual, itu adalah yang jadi pemenang di kompetisinya masing-masing. So, sekian ya. Mudah-mudahan jadi paham berita ini, ya. Jadi paham bahwa Bitcoin itu bukan investasi, ya. Ya, bukan spekulasi ya, bahkan Bitcoin itu bukan investasi. Gitu. Bitcoin itu adalah fenomena ya, penemuan moneter. Gitu. Kayak penemuan teknologi baru gitu yang di bidang moneter. Dan kenapa ditemukan? Karena ada masalah yang sayangnya nggak semua orang memahami. Ya, jadi memang harus belajar dulu gitu. Dan ya, kalau yang belajar dan yang take action dapat untung, yang nggak mau belajar atau belajar tapi nggak take action akan kalah ya, akan rugi dibanding lawannya yang belajar. Bisnis harus memastikan keberlangsungan bisnisnya ya di masa depan. Jangan sampai pelanggan jadi kecewa ya, karena perusahaan Bapak Ibu yang mereka senangi gitu kan dibeli oleh perusahaan kompetitor yang tidak mereka senangi. Sekian, terima kasih. Ricky Saif dari Bitcoin for Adults Daily ya. Undur diri, dalam waktu dekat akan merilis webinar gratis ya. Dan ini under perusahaan internasional. Oke. Jadi dalam bahasa Inggris. Ditunggu Bapak Ibu sekalian hadirannya di webinar gratis tersebut.